Banyak yang bilang bahwa Ngopling adalah tontonan interview terbaik saat ini. Guys, saja lah pusing. Banyak yang nonton ya. Thank you. Pokoknya terima kasih banyak. Terima kasih requestnya, terima kasih kritikannya. Karena sebaik-baiknya sebuah acara, tombol dislike itu pasti akan selalu ada gitu ya. Itulah fungsinya kenapa dislike diciptakan untuk anda semua. Coba banding jadi guys, coba acara gini tiangnya berbalik. Oke, baik, kembali lagi dengan saya Jun Bintang. Anda sudah menyaksikan acara yang paling bergengsi dan paling banyak diminati dan banyak yang nonton juga. Terima kasih banyak. Anda berada di Ngopling, ngopi keliling bersama Kopi Banyumatis, legenda rasa. Woo! Om Swastiastu, ini ada kopi baru. Udah diolah nih. Tuh, gimana nih sebagai ahli kopi dan pencinta kopi Bali. Gimana? Hadir dalam kemasan. Kopi itu cuma ada dua jenis. Apa itu? Kopi enak sama kopi nggak enak. Nah ini masih ada kopi enak. Aduh dah. Kopi Banyuwangi memang Bintang tamu saya kali ini adalah wanita. Tapi setelah saya kasih judulnya di YouTube nanti banyak yang beli, nggak usah ditebak-tebakan lagi, soalnya kita udah tahu judulnya kayak apa. Tapi rekaman ini kan saya bikin sebelum saya bikin judul di Instagram atau di YouTube ya. Tidak banyak orang seperti dia di Bali, mungkin dia satu-satunya, dan kita akan menjemputnya. Saya udah janji di tengah jadwalnya yang padat. Saya udah tiba dan bintang tamu saya kayaknya udah bersiap-siap kayak gejanuk udah mau kita bukain gitu. Soalnya dia masuk dari belakang. Udah Ci. Wah, Putu Desi Fridayanti st.com.id. Kita jalan ya. Apa kabar? Kita lama gak ketemu ya? Tadi ketemu. Ini boleh dilepas ya? Boleh pakai seatbelt. Aku udah swab juga. Mana hasilmu? Ini ada Mana hasil swab? Negatif. Nah, aku udah lihat. Kita sambil jalan ya, Cik ya. Iya. Ih, bagus Aku kameranya. hafal namanya Desi Fridayanti sti.com. Salah. Apa? MICOM. MICOM. I.com. Mbak San gelarmu. Gimana caranya biar mendapatkan gelar banyak gitu ya? Desi keren Caranya. Wow. Panggilkan ya, Bre? Pang terang. Oh, kamu tahu aja kan? Iya. Sehat, Cik. Sehat. Thank you ya udah meluangkan waktunya di tengah kesibukan hari ini. Kapan tuh ada Akhirnya aku jadwal? dipanggil. Aku dari dulu manggil kamu yang sibuk. Bin jak Pak Jokowi, bin aja Pak Nyen tuh. Aja jak Pak Ahok, bin Ngaco. aja Pak Aduh, Mbak aja jadwal. Sekarang Oke. sama Pak Jun. Sekarang sama Pak Jun. Ngomong-ngomong mobilmu baru ya? Ih, kok mobilku? Kemarin kan mobilmu itu, Yang merah. yang merah tuh. Sekarang putih. Topang kuda mah kaplok mobilnya. Karena ngalih supir masa MC sekelas Eci nu nyetir pedidi. Lah kan biar bebas. Oh, gitu ya? Iya, mobil adalah rumah keduaku. Ya. Eci adalah itu mata najwanya Bali. Weh, Bali bangga punya seorang Eci. Mata Eci. Mata indah bola Eci. Eci, cerita sedikit dong tentang masa kecil seorang Putu Desi Frida. Kamu asli Bali nggak ya? Coba lengkapin lu nama Eci. Putu Desi Frida. Yanti. Putu Desi Fridayanti. Ah, ya. Hah? Eci asli Bali kah? Dari Gitu. asli. Campuran sih Eci beli. Apa? Kalau kata orang tuh Eci Cibal gitu. Cibal. Putu Cibal. Cibal tuh Cina Bali. Oh, kamu ada darah Cina ya? Lah, Mami tidak diketahui. Itu Cina mana Bali? Cina Bali. Mamimu Cina Bali. Dari Jawa Timur. Jawa Timur. Terus? Yes. Papamu? Terus papi baru dari kota Denpasar. Denpasar. Berarti kamu orang Denpasar ya? Ya, betul. Masa Warga kecil kota Eci itu gimana sih? MC itu kan kebanyakan cerewet. Kamu cerewet nggak waktu kecil sih?
Enggak ya Mia. Kalau Enggak ya? kata orang tua aku enggak. Enggak ya? Aku tuh sebenarnya kan orang tua aku tuh dua-duanya kan memang penyiar radio, MC gitu Nah, beli. tuh Bung Rana. Jadi dari keluarga MC memang kita keluarga penyiar radio, cuman waktu Terus? kecil itu nggak maksudnya nggak ada minat yang secara spesifik terlihat gitu. Aku pengen kayak mereka gitu enggak. Oke. Jadi tapi tetap diajakin lah ke studio siaran gitu. Nonton mamimu cuap-cuap, papamu cuap. Zaman masih pakai itu beli apa namanya kaset tuh loh. Ya, kita kaset ya. Iya, test cam gitu. Umur berapa? Berapa ya? 3 tahunan mungkin ya. Soalnya kata mami tuh aku masih sering yang kaset itu aku tarik-tarik pitanya sampai keluar. Kan bosen Kalau melilit nungguin. masukin pensil tuh. Iya, diputer-puter pakai bolpen Ya. gitu. Terus Baru tertariknya itu pada saat SMA kelas 3. SMA kelas 3. Nganterinnya juga nganterin. Kan mami waktu itu humas di salah satu supermarket tertua di Denpasar. Apa itu ah? Bilangin aja apa itu. Inisialnya Tiara Dewata ya inisial. Oke, terus Terus karena beliau adalah PR gitu, jadi kan sering ke mana tuh radio-radio kan buat promo, Oke. sosialisasi, narasumber gitu. Nah itu aku nganterin tuh rutin tiap minggu sekali gitu. Terus ngeliatin kok bisa ya mamiku ngomong lancar tanpa ada catatan, kayak ngalir gitu aja. tak gitu ya. Iya aku pikir dari mana kata-kata itu keluar kok. Mamimu secantik kamu gak sih? Boleh dikepoin nanti giginya. Oke. Mamimu punya IG? Maksud lo, Oh, mami Diolas maafkan dia ya Mi. Keren ya, mamimu punya IG ya. Ntar aku DM. Mi dinner yuk. Mami itu lebih beken dari aku tahu. Serius, followernya lebih banyak. Belum sih. Oke, lanjut. Terus Terus kan setelah itu? karena sering nganterin itu tuh SMA kelas 3 ingat banget aku. Ya. Terus disuruh sama mami, kebetulan mami kenal kan sama yang ngurusin radio gitu. Cik Ya. kamu mau coba magang di sini gitu. Oke. Kan magang sambil di sela-sela apa namanya pulang sekolah gitu. Padahal itu udah kelas 3 sih, udah persiapan mau cari kuliahan kan. Mami sih sport, tapi papi waktu itu jangan macam-macam biar fokus dulu sama mau cari kuliah gitu. Oke. Tapi akhirnya boleh aku magang situ. Ya udah dari yang cuman mainin alat gitu beli, makanya aku tuh ngerti banget apa namanya urusan permikseran itu loh. Iya. Kan feeder mana yang naik, test cam, CD, mini DV. Ngerti ya kamu ya? Ngerti dan bisa mengoperasikan karena memang dulu trainingnya itu dulu sebelum bisa belajar ngomong. Nah, training alat lancar, kemudian training bicara di situ. Ya udahlah akhirnya berkecimpung lah di dunia radio sejak kelas 3 SMA. Oh. Aku pernah SMA beli. Oh, dari SMA. Berarti mengawali MC itu dari penyiar radio. Iya, penyiar radio dulu, nggak langsung MC. Radio mana? Radionya boleh disebut dulu. Aku lahir dari radio Pro 2 FM Bali. Pro 2. Oh, yang di itu ya? Di RRI. RRI ya. Di Kan ada Ayam Pro Muru ya? 1, Pro 2, Pro 3. Nah, aku Pro 2. Eci yang di Pro 2. Ya, itu itu- udah dapat jadwal siaran. Langsung habis training kan begitu langsung jadwal siaran. Jadwal siarannya sih pasti yang masih bukan yang prime time dulu lah ya, Ya. gitu kan. Terus lama-lama baru dapet jam prime time. Itu sambil sekolah, sambil siaran. Sambil sekolah sambil siaran. Udah punya fans dong kamu berarti. Penyiar radio dulu kan fansnya gila-gila tuh. Sampai datang ke radio buat ngeliat Iya. yang siaran. dibawain makanan. Oh, Itu bawa paling makanan, happy weh. banget loh kalau udah kayak gitu. Yang perlu beli nasi. Tapi penyiar radio bisa hidup nggak ya? Maksudnya beli selama dia Artinya bernafas selama aku bisa. denger fee penyiar radio tuh nggak sesuai dengan jam terbangnya gitu. Kamu kan lama banget nih ngomong nih. Iya, kalau di Denpasar kali ya, atau mungkin kalau di daerah kayak gini ya, Bel, ya. Tapi kalau di kota-kota besar bisa banget. Bisa ya. Buktinya tuh kan banyak artis yang jadi penyiar radio kan. Jadi setelah jadi artis, jadi penyiar radio ditinggalin tuh. Nggak selalu kok, Bli. Masih Gitu ya? kok mereka punya program rutin gitu ya. Iya. Nah, memang kalau untuk hidup sih enggak ya, itu untuk sekedar hobi. Iya. Maka dari nyalurin hobi lah ya. iya, Hobi yang ngasilin duit lah. tapi itu batu loncatan buat Oke. aku kan, batu loncatan akhirnya ya. Berapa karena tahun ya ada Ci jadi penyiar radio? Wih, terus lanjut tuh pindah radio terus habis itu sampai 2010. 2012 sampai 2012 masih siaran 2012, masih oke. siaran radio. Udah gitu baru udah nggak lagi karena waktunya tidak memungkinkan. Ada waktu pacaran ya waktu itu ya? Waktu itu Bisa tetap bisa lah. bisa ya? Bisa Pas ya? zaman remaja itu. Pacar pertamamu siapa dulu? Wah, pacar pertama mah sebelum jadi penyiar. Sebelum jadi penyiar. Mm-mm. Setelah jadi penyiar, Setelah jadi penyiar fansmu bukan? enggak. Ntar aku inget-inget ya. Siapa yang mendampingku saat itu ya.
Setelah itu kok Eci nge-MC di awal tuh, nge-MC pertama tuh di mana? Nge-MC di pertama. Oh, ini kayaknya aku ini kerjaanku nih, aku Ya, cinta banget nih. salah beli kan gini tuh ceritanya. Kalau udah penyiar radio tuh mereka anggap tuh udah langsung pasti bisa MC. ya. Padahal kan belum tentu. Belum tentu, Kenapa? karena ngelihat orang banyak ya. Kalau penyiar radio mah siapa diajak ngomong di studio? Benar. Sendiri kan? Orang gila ya. Gitu, tapi ternyata cuma ngomong sama mikrofon doang. Coba-coba Eci itu nyiarin radio tuh. Zaman dulu ya. Coba di mic-nya, Oke, oke. ya. Tentang siaran musik Bali misalnya nih. Masih balik. Pakai radio yang mana? Radio Jun Bintang FM. Oke, ya. 92,6 Jun Bintang FM. Selamat siang. Halo untuk kamu yang saat ini lagi di jalan, lagi dengerin saya siaran. Hati-hati di jalan ya, karena selama 1 jam ke depan saya Putu Desi Fridayanti masih akan terus temenin kamu dengan lagu-lagu yang keren banget, oke banget. Pokoknya ini adalah semua dari para penyanyi pop Bali yang wow, papan atas. Jadi untuk kamu yang mau request, boleh langsung telepon aja ke nomor di bawah ini. Kok di bawah ini? Ke radio. Kan anggap ada Oke. kameranya. Terus So, jangan kemana-mana, stay tune terus bersama saya Eci sampai jam 4 sore nanti. Gitu. wah, keren. Itu kalau dulu siaran, Oke. kayak Siap. gitu-gitulah modelnya. Request puter gitu. Oke. Nah, setelah sibuk menjadi seorang MC profesional, kan Eci harus memilih salah satu nih, Apa tuh? antara penyiar radio sama MC. Iya, Gimana makanya kan Eci bilang siaran radio cuma bisa sampai tahun 2012 lalu kan. Karena udah gitu udah langsung terjun ke dunia yang lain. Oh iya, oke. Ini kan Maksudnya- kerjaannya Eci banyak banget nih, apa? Master of Ceremony, Asik, iya. Master of Ceremony Presiden Republik of Indonesia. Wih, ini keren. Kayaknya kamu satu-satunya di Bali Gak. orang yang bisa dipercaya menjadi MC-nya Pak Presiden ya. Tapi Ada. sebelum kita ke sana, Iya, oke. itu awalnya Eci menjadi MC itu kan kalau untuk wedding, ulang tahun oke lah ya. Itu tingkat stresnya nggak terlalu keras ya. Tapi untuk hal-hal yang bersifat formal itu gimana tuh, Ci? Iya, oke. Pertama tuh sebelum jadi presiden apa? MC presiden tuh gimana? Di mana dulu? Jadi kan orang tuh ada yang suka MC untuk acara formal, ada yang non formal Ya. gitu kan ya beli. Kalau beli sukaan yang mana? Yang non formal. Non formal. Aku paling benci kalau formal. Diatur-atur gitu loh. Lu Iya, sehat iya, nggak iya. sih? Kayak gitu. Jadi kita nggak bisa improvisasi ya kan? Betul. Ya kan? Semua sesuai Ngikutin. aturan ya. Nah. Tapi Tergantung- duitnya juga sesuai. Iya betul. Gimana? Jadi itu beli kalau Ece kan juga ngajar mata kuliah MC nih di kampus Oh, ya kan? Bu dosen. ngajar Bu mata- dosen yang ini apa namanya? Oke, lanjut. Nah, itu dari situ Eci jadi tahu ternyata ada orang yang memang lebih enjoy untuk acara non formal kayak Betul. macam beli nih tipe-tipe karakter orangnya kayak gini ya. Kenapa aku? Ya pokoknya nggak bisa diatur lah ya Oke, kan. oke. Pokoknya nggak bisa diarahkan, dia mau bebas gitu. Yang penting Tapi masih ikut. iya, yang penting aku tetap berada di koridornya yang disuruh gitu ya kan. betul. Tapi ada orang yang justru kalau disuruh bebas dia malah nggak keluar suara karena terbiasa terpaku dengan apa yang sudah dia siapkan gitu ya kan. Ada 2 tipe itu. Ya dosen Dan kamu. emang gua dosen. Kini dosennya biar agak lulus nyak terus belajar. Terus dia dosen. Terus gimana? Nah, syukurnya beli Eci itu enjoy bawain dua-duanya Oke. gitu. Kalau boleh sih di-enjoy dua-duanya supaya peluang kita lebih gede kan Ya. gitu. Nah, terus karena terbiasa antara 2 hal itu formal dan non formal, ketika ada tawaran untuk MC formal, apalagi yang kelasnya memang udah RI 1 gitu. Ya. So, Eci cuman ya udah jalankan aja gitu beli. Maksudnya jalankan tanpa ada kayak beli kan pasti stres ya. Aduh, yang udah gini, yang udah gitu gitu kan. Memunyi harus sesuai nih gitu. Jangan Titik pengawal koma. kan temnesnya. terus. Harus titik koma. Terus. Tapi Eci kan udah biasa kayak aturan-aturan gitu ya, Eci jalanin aja gitu loh. Ya udah akhirnya syukurnya termasuk mungkin ya kategori maksudnya standar mereka itu adalah kayak protokol istana Betul, gitu betul. kan, event organizer-nya buat yang RI1, jadi karena masuk kategori mereka, standar mereka, ya udah akhirnya terus dipakai Gitu ya. Terus yang nemuin Eci itu siapa? Di Bali.
Jadi Kok bisa diundang ke istana sih jadi MC nggak istana? sampai ke istana beli. Gimana? Maksudnya Ini Eci ini pilihan nih kayak gitu. Asik. Pasti ada yang lain juga kan di luar daerah yang bagus-bagus. Ada. Kenapa harus si Seorang Eci saya seorang yang dosen dari Bali. seksi ini? Gimana? Kenapa? Oke, Siapa yang awalnya ngomongin? tuh beli awalnya itu Ci pertama kali waktu itu bawain acara presiden itu di Bali sebenarnya. Di Bali. Di Bali untuk acara internasional tuh, international closing ceremony internasional kejuaraan pencak silat ya kalau nggak salah. Wah, English dong. Yes, and Terus? itu langsung in English dong. Mm-mm. Tapi Eci duet, temen Eci yang bahasa, Eci yang English gitu. Ya kan? Siapa tuh Nah, teman duetmu? Vito. Itu dari Jakarta. No, dari Bali juga. Bali juga? Dari Bali juga. Aku kenal ya Mbak Vito ya. Iya, tapi dia sekarang udah nggak di Bali. Oke. And Nah, kebetulan waktu itu menggantikan senior saya, Mbak Gilda Sagrado. Iya kan, beliau itu memang khusus MC presiden yang Ya. saya admire banget dari dulu, pengen kayak Mbak Gilda nih Ya, gitu kenapa kan. harus diganti? Kebetulan beliau nggak bisa. Oke. Jadi kayak emang udah direncanakan Tuhan, aku dibukakan Oke. jalan. Makasih ya Oke, Mbak oke. atas keabsenan Anda. Mbak absen aja terus Mbak. Tapi beliau sekarang masih eksis loh. Oke. Iya kan. Kamu doain dia nggak eksis lagi nggak biar kamu terus dapat job. enggak. Terus. Nah, karena aku ada peluang itu, kesempatan itu, ya udah akhirnya aku gunakan sebaik mungkin. Oke. Dan akhirnya sukses gitu loh. Pertama itu walaupun deg-degan karena pertama kali selalu semuanya pasti deg-degan kan, apapun itu. Gimana tuh kalau nge-MC-in presiden di acara itu? Waktu itu karena acara sifatnya adalah olahraga, so nggak terlalu formal Oke. Bli, ya. Tapi kalau misalnya setelah itu baru aku akhirnya kebagian yang acara-acara formal, yang kayak peresmian tol lah, terus conference lah. Iya. Bahkan kemarin IMF yang di Bali juga aku dapat Wih, keren. kesempatan gitu loh, ya kan? MC presiden kepresidenan tuh sama nggak sama MC protokoler yang 17-an tuh ya? Presiden Republik Indonesia No. memasuki lapangan upacara. Nggak gitu ya? Nggak harus kayak gitu. Gimana? juga Kasih sih, contoh Bang. dong, kasih contoh. Oke. Gimana? Misalnya peresmian jembatan gitu. Peresmian. Misalnya nih. Oke, peresmian jembatan. Misalnya Pak Presiden kan baru tiba di tempat upacara, gitu. Iya. Tiba di tempat itu gimana? Oke. Hadirin yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia memasuki tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Gitu, masuk. Jadi lebih formal kan suaranya. Kalau ada yang belum berdiri, nggak mau berdiri, Nanti dibawa ke hey berdiri. Nggak. Oh gitu ya, formal banget ya. Beli. Kalau sebenarnya kalau Aji bilang acara formal itu jauh lebih Gampang ya? Lebih enak. Sudah sesuai, nggak usah ngimprove ya. Nggak usah. Iya, Nggak iya. usah improv, ngomong pendek-pendek dibayar lebih mahal. Bener. Kan ya, terus udah gitu justru kalau untuk acara yang tingkatnya presiden Bli, kita tuh harus bicara se-efisien mungkin, Ya. sesimpel mungkin, Ya. dan sependek mungkin Biar gitu. acaranya cepat selesai. Cepat selesai. Karena memang pejabat juga nggak suka lama-lama ya di lokasi ya. bukan nggak suka sih, Gimana? nggak boleh kali ya, khususnya RI1 kan, beliau kalau satu kunjungan ke satu daerah itu bisa 3-4 acara. Oh, iya. So jadwalnya udah diatur benar. Organize, Jadi ya nggak usah bertele-tele. Itu aku sukanya karena ya kita kerjanya bentar, Duitnya banyak. tapi beli kerja bentar, standby-nya dong ya kan. Iya. Let's say misalnya acara itu jam 2 siang. Ada GR juga ya? Ya udah dong, Nah, harus. terus. H-1 udah GR. Oh. H-1 udah GR, udah Oh. pasti kan. Acaranya jam 2 siang. Oh. Terus kita standby dari jam berapa pemirsa? 7 pagi. Serius? Serius. 7 pagi itu biar batang hidung kita udah kelihatan di lokasi gitu. Gitu ya? Baru mereka aman dan tentram. Kamu dicek juga nggak? Iya dong, bawa screening. apa? Iya beneran. Kita semua Nggak ngajak lewat. asisten? Kalau di luar daerah langsung disiapin LO sama ini. Kayak pejabat ya kamu ya? Jadi menteri aja kamu. Sekelas Ada MC ya? Sekelas MC masih. Karena ada hal yang sekecil apapun itu dianggap berbahaya ya sama itu ya. Betul, security keamanan Iya, di situ iya. semua orang. Mm-mm. Kita harus pakai ID card, ya kan? Kita harus lewatin screening itu. Terus tas make up pun diperiksa. Sama Diperiksa. kayak lewatin bandara gitu, beli security keamanan bandara. Jadi yang benda-benda tajam nggak boleh ini, nggak boleh nggak boleh lewat. Oke. Ya, jadi perfume pun kadang disita loh. Disita juga. Iya. Karena termasuk berbahaya ya. Kayak gitu. Oh, kalau hal-hal yang menarik yang pernah Eci alami saat nge-MC sama siapa? Yang lucu, yang bikin malu gitu. Sama kamu.
Oh ya, aku sempet itu ya MC sama kamu terakhir ya. Di mana tuh ya, di Puspom ya. Pertama dan terakhir. Itu keren tuh, pertama dan terakhir si Itu hujan. pengalaman nggak terlupakan ya beli ya. Iya, no. Ya no. Bajunya merah-merah lagi. Mananya foto-foto itu ya. Ada kok dari tampak belakang. Yang ramen lo mau masih hujan nih. Iya Masih loh, mending, coba nggak pakai hujan tuh ya. Iya. Seru banget, sayang hujannya grebek. Iya. Terus Eci ngerasa nggak bahwa Master of Ceremony Ya. bisa menjadi pegangan hidup Untuk situasi normal. Iya, Bli. untuk situasi normal? Iya. Ini kan tumben-tumbennya kita situasi kayak begini ya, Iya, yang iya. sangat mengagetkan. Dulu sebelumnya Eci pikir, iya, oke, Eci pekerjaan utama dosen gitu kan, tapi penghasilan utama Eci dulu dari MC, Oke. ya kan, penghasilan utama dari MC Eci pikirnya gitu. Nah sekarang Bli dengan situasi begini, cara pikir Eci berubah gitu loh. Gimana tuh? Maksudnya kita nggak bisa ngandelin hidup kita untuk pemasukan yang sifatnya insidental kayak MC begitu gitu loh. Karena kalau udah situasi tidak terduga kayak sekarang ini, new normal begini tuh, ya mau ngandelin dari job mana gitu loh. Betul. Tetap ada Bli, tapi jelas lah jatuh sampai 70% drop gitu loh dari yang biasanya Gitu gitu. ya. Iya, jadi ya udah sekarang lebih berfokus pada pengabdian kepada mahasiswa di kampus. Mahasiswamu berapa orang? Ih, banyak lah. Setiap angkatan beda-beda. Dari ngajarnya kadang 2 kelas. Satu kelas berapa orang? Maksimal 40 bisa. Banyak ya. Banyak, kelasnya gemuk. Yang kemarin aku ucapin tuh ya, Itu selamat ulang tahun. bukan ulang tahun, itu selamat atas Sudah perubahan menjadi status. Oh iya, perubahan status. Dari dulu Iki Eci pengen dari balik. jomblo menjadi Single. Loh, jomblo jadi single sama ya? Oh iya. Oh gitu ya. Perubahan status. Terus dari sana Eci bisa ngelihat nggak bibit-bibit baru? Oh ini mau yang akan gantiin aku nih Oh kayaknya iya, nih, keren. justru nih. memang harus Eci yang cari di kampus. Ya, ada. Ada dong, udah banyak beli. Banyakan cewek ya? Banyakan memang cewek. Cowok ada, tapi tidak sebanyak ini ya peminat cewek gitu. Karena Eci juga di kampus handle untuk ini loh kegiatan UKM namanya. UKM tuh kegiatan mahasiswa untuk MC gitu. Jadi yang minat-minat ke MC ayo join gitu. Kayak ekstra gitu loh beli. Nah, disitulah kita lihat bibit-bibitnya. Gitu. Yang rajin datang, nah ini nih yang berpotensi buat jadi penerus. Yang rajin datang ya. Tapi kalau Eci sendiri ada sekolah formal MC nggak? Nah, Dulu sebelum jadi MC profesional. bagus sekali pertanyaan Anda. Saya akan menjawab. Izinkan saya menjawab. Iya. Oke. Menjawab dipersilahkan. Waktu Anda berapa menit dari sekarang? 1 menit dari sekarang ya. Gimana? Oke, dulu Eci otodidak karena Otodidak. belajar dari Ibu Eci, Mami Eci yang Ya. juga MC. Nama beliau tuh Santi Sastra, Beli. Wow. Ya. Nah, Namanya siapa mamimu? Santi Sastra. Santi Sastra. Iya. Kayaknya pernah denger. Sumpah nih. Ini baru denger. Iya, Mungkin udah pernah SS kan? denger. Iya. Terus Santi Santi Sastra. Terus udah gitu Eci belajar otodidak dari Mami kan. Oke. Gitu. Terus akhirnya karena kita sering lah ya bawain acara gitu, malah orang-orang yang nitipin anaknya ke kita gitu. Jadi tolong Maksudnya? ngajarin dong anak saya, Oh. dia mau bawain acara di sekolahnya. Tolong ngajarin dong anak saya mau ikut lomba MC gitu-gitu kan. Awalnya cuman kayak tawaran-tawaran begitu beli. Terus akhirnya kita berpikir, yaudahlah yuk kita bikin aja kursus untuk MC gitu. Jadi akhirnya kita bukalah beli kelas untuk MC, public Ya. speaking, Ya. penyiar radio, presenter TV gitu. Namanya Santi Sastra Public Speaking. Pakai Keren. namanya si Mami. Ada di Jalan Gatot Subroto 6, nomor 19. Masih lah sampai Keren. sekarang. Jadi silakan monggo yang mau daftar. Langsung promo ya. Ntar habis ini kamu bayar ya. Amat coba ini ya. Oke, next. Terus Itu beli. Jadi kalau Eci belajar formal enggak, justru Eci belajar otodidak. Dari otodidak itu terus kita buatkan silabusnya gitu. Oke. Orang-orang yang belajar ke kita sekarang baru mereka dapat pendidikannya gitu dari yang teori, kemudian praktek. udah banyak yang jadi. Beli itu udah dari tahun nggak enak beli Keren ya. 2002 hampir 10 tahunan ini loh. Kamu tersaingi dong? Enggak, Nggak merasa ya? bagus pertanyaannya. Apakah Anda tidak merasa tersaingi? Iya, dengan kalau munculnya? tambah banyak kamu ngajarin orang, Beli, gini beli ya. Pengalaman itu nggak bisa bohong ya beli. Gimana tuh? Iya, pengalaman tuh Oh, kayak iya, beli lah iya, tahu iya. sendiri kan. gagah MC banget orang itu. Terus gimana kalau Mas Ane kenal namanya.
Baca apa? Pegat ya Korto. Space available. Ya. Ya sering cerita, kamu nggak takut kamu ngajarin MC kan nanti banyak yang jadi terus nanti kamu disaingin gitu. Enggak, buat Eci sharing experience itu, pengalaman jadi MC terus bikin orang jadi MC itu tuh beda banget loh kepuasannya. Ngeliat dulu nggak bisa sama sekali terus sekarang jadi gitu. Seneng ya. Sama kayak ngajarin nyanyi ya. Iya kali ya. Karena ilmu itu harus dibagi. Betul, nggak akan habis. Betul, ilmu harus dibagi. Iya. Dan itu kepuasannya seorang Eci. Jadi kalau sekarang disayangin enggak, justru bangga gitu loh kalau bisa lahirnya dari kita. Ya. Nih aku dulu ngajarin gitu ya. Iya, kayak terus gitu ya. mereka masih kok sampai sekarang minta masukan-masukan kayak gitu. Ada nggak muridmu yang ninggalin kamu gitu? Artinya setelah mereka besar, mereka melupakan seorang Ibu Eci. Ya melupakan dalam arti kalau mereka pindah kota gitu ya kan lupa Tapi tetap kontak. Ya paling di sosial media lah. Ya lah saling like gitu ya. Iya, dan saling puji. Dan senangnya kalau misalnya mereka para junior gitu tanya kenal nggak sama Eci MC Bali, oh dia senior saya, oh saya belajar MC dari Mbak Eci gitu. IG-mu Eci MC Bali. ECY MC Bali. Oke, nanti diketik ya Beli. Pernah nggak salah ngomong gitu Ci? Maksudnya? Artinya pas nge-MC gitu pas Maunya ngomong Beli Jun jadinya pemimpin upacara meninggal di tempat upacara. Nggak pernah salah gitu ya? kalau sefatal itu enggak ya gitu. Paling keselio-selio nyebutin nama gitu. Oh, ada pernah. Gelar terutama ya? Iya. Karena pejabat-pejabat itu kan biasanya kalau satu aja gelarnya kurang agak komplain kan, salah nama juga. Tapi syarat utama untuk bisa bawain acara RI1 kekal abadi selamanya adalah itu kita harus zero mistake. Oke? Iya, betul. Zero mistake. Jadi karena pengalaman dari situ, Eci selalu berusaha untuk acara-acara yang lain pun gitu ya. Acara-acara yang lain pun kalau bisa zero mistake juga. Kebiasaan jadinya ya. Kebiasaan, nggak boleh salah ya. Pengetikan, betul. gitu. Nggak cuma dalam lisan loh, tulisan pun Eci tuh kayak yang jeli banget gitu, gatel matanya kalau ada yang typo gitu. Karena kebiasaan ini juga sih ya, periksa skripsi mahasiswa gitu kan. Kalau mahasiswa bimbingan kalau udah yang kelebihan huruf, kekurangan huruf, salah ketik tuh udah gatel matanya, coret gitu. Galak gitu ya kamu ya? Gak galak, coret kan yang kerja tangan bukan mulut. Tapi kalau ngajarin itu? Enggak kok. Baca aja komen-komen biasa mereka. Aja. Baca aja komen-komen mereka di IG aja. Mahasiswamu ada yang ganteng nggak, Ci? Kalau dosennya sekelas ini ada yang nakal nggak ya mahasiswanya? Kayak jahil gitu maksudnya. Awal-awal jahil serius gitu? Nggak, sampai sekarang sih belum ada yang nggak berani kali mereka. Nggak berani, ya biasa aja ya? Ya karena ya setiap kali baru mulai perkuliahan gitu Eci pasti ada aturannya di kelas kan, disampaikan. Kamu galak nggak? Galak nggak ya, tegas sih kalau dibilang ya, lucu juga gitu. Kata mahasiswa Eci. Ada yang komen katanya Bu Eci walaupun marah tetap lucu gitu. Ntar aja kita lihat gimana hasil tontonan video ini. Kita lihat komen-komennya. Pasti mereka komen Bu Eci galak Beli Jun, bohong tuh Beli Jun. Ada yang berani nggak ya ngomong kayak gitu? Coba aja. Kita lihat ya. Coba aja. Kalau yang udah lulus kali berani komennya. Kalau yang belum masih dalam proses gitu kan, mau menuju kelulusan. Siapa tahu kan. Tapi nggak kok Beli. Terus di masa pandemi ini gimana job MC-nya Eci? Kemarin aku lihat MC juga kan, tapi pakai apa itu? Facial. Ya. Ya, facial. Iya. Udah mulai ada yang off air gitu udah ada mulai ya. Apa tuh kemarin pengundian gitu ya, kayak pengundian tuh tadi? Yes. Itu bahkan aku ngepoin kamu dong. Iya, aku setiap ada baru aku ngepost story 1 detik gitu kayak, wih Beli Jun langsung pertama. Serius? Masa sih aku yang pertama? Pasti di notif ya. Aku nggak ngelihat sih. Langsung tak like aja. Kalau orang yang respect sama aku ya aku like. Bukan karena Eci loh. Asik. Sekarang ngomongnya gitu. So gen. Terus pas ketemu sama pertama kali dengan Pak Jokowi itu gimana? Perasaannya seorang Eci nih. Wih, orang nomor 1 nih. Orang-orang kadang-kadang foto selfie itu kamu dengan mudahnya ada triknya dong. Gede-gede pasang kan. Soalnya orang-orang tuh pada DM nanya, Eci kasih tips dong gimana caranya foto sama Bapak Jokowi. MC. Belajar MC. Gimana? Apa nih pertanyaan? Nggak pernah nanyain tuh Pak Jokowi.
pasti Pak Jokowi ini dong, ngeh dong. Nih MC-nya kok ini aja Ya terus enggak ya. juga Masa enggak sih? kali, Bi, di seluruh Indonesia setiap hari dia berapa event Loh, kan? tapi kan kamu berangkat dari Bali menuju kemana gitu? Ya, dia nggak tahu juga gue ke Kali dari mana. Oh nggak tahu ya. Dia tidak sekepo itu, Bli. Kurang ngeh juga Pak Dia- Presiden. Enggak lah, dia tuh lebih pikir yang ini Ada acara, yang lebih penting ya? Betul, ini acaranya apa, tujuannya Jadi kamu apa. dianggap butiran debu gitu. Kali ya. Padahal yang nentuin acara sebenarnya ya. Kalau Eci salah ngomong, hancur tuh Jangan acaranya. ngomong salah ya, nggak boleh berpikir. Kalau tidak mau ada kalah. Tujuan utama adalah acara bisa lancar, Betul, apapun smooth, itu semua gitu. Terus kalaupun akhirnya dapat kesempatan buat foto sama beliau itu Bonus. Tahu. Bonus yang harus disyukuri. Kamu bersyukur. Syukur banget lah. Tapi Berapa sih itu fee seorang Eci di sebuah acara kepresidenan? Tolong DM. Soalnya setiap selesai setiap selesai MC kepresidenan mobilmu baru gitu. astung kare ya. Setiap shoot MC Astung kare. acara Pak Jokowi mobil baru. Wih, Astung pin kare, putih, yes. pin barah, pin selam. Tuni bin putih tepuk. Jadi My pandemi nu kan putih itu. Itu tergantung keadaan cuaca, Bli. Gitu ya, Ci, ya? Mm-mm. Ada diling-diling gitu ya. Kalau Kan ada CV gitu ya. Kalau dia panas ya selam dia mobilnya. Berarti banyak mobilmu ya? Oh, mau bilang Ya, gitu. Enggak lah, cuma satu doang. Nggak Iya, kuat iya, kali iya. bayar pajaknya. Gitu ya. Mm. Terus Terjangkau Apa? kok, Bli. Terjangkau Tadi ya? pertanyaan fee-nya gitu. Terjangkau kok. Terjangkau ya? Untuk standar dari satu gitu. tapi Eci ngerasa nggak kalau Eci itu MC paling mahal di Bali saat ini? Enggak, beli aja nggak tahu ada yang banyak yang lebih mahal. Siapa contohnya? Nggak usah sebut. Di Bali loh? Iya, di Bali. Ada ya? Ada. Temenmu juga? Senior aku. Oh, mereka belum ketemu aku aja. Lu lebih mahal lagi ya. Kan penyanyi, jangan ambil. Loh, aku MC juga loh. Jangan ambil lahan orang. No, seperti yang Eci bilang tadi, Apa? basic seorang MC itu emang harus cerewet. Oke. Cerewet, berwawasan luas, sense of humornya tinggi. Kalau nggak bisa humor, orang nggak bakalan dengerin kita. Jangan ngopi malu aja nih. Oke nih, bantas-bantas yang itu nih. Oh, nih ibu terus ngopi yang 1 kilometer. Ingat ya kalau kamu lewat sini ya. Oke. Eci orangnya ngopi. Ngopian, Oke. ngopian harus. Nah, jadi ibu ngopi. Wih, ngopi aja MC-nya Pak Jokowi. Oke, kopi nih. Ini gelas. Oke, terus jaket corin ya. Nengil kan? Mobilnya lengkap. Tadi udah nanya. Kamu selama MC Pak Jokowi belum pernah punya mobil seperti ini kan? Belum loh, Makanya Kang Bang MC di Bali kan? Jadi sila. Tadi. Ini kopi Banyumatis. Asalnya tawang minta iklannya. Ye, Tuni itu pada tepuk cik mekenyir tuh. Space available. Ye, seluruh Bali tuh. Beli lah ini nih. Oh, udah lah saham ini. Aduh, kasih tahu nggak ya Kak? Nggak enak sama yang Tadi Pak malah macan gitu. makanya harus yang MC nak lo bajunya harus lebih ya lebih. Dia nyuruh pakai baju merah, dianya pakai baju macan. Dah Eci kan Bisa. nanyain, Dijun merah apa putih? Aku bilang ya yang Eci suka aja. Putih dari Eci, emangnya ke pura gitu kamu kan? Sajo. Eci. Aku nggak kaget kamu. Om Swastiastu. Tunggu dulu ya, jangan ngopi dulu ya. Ini sendoknya sorry. Ngaduk pada Eci kan biasa ngaduk, biarpun jomblo. Iya. Kok kamu jomblo Ci? Diaduk. Hah? Apa gunanya kamu mepayas, beli lipstik dan lain sebagainya? Kecantikanmu itu untuk siapa? Untuk followers aku. Oh, gitu. Kenapa kamu nggak pingin? Pengen sih, beli siapa sih yang nggak pengen? Kan konten ceket. Kamu gak malu. Kan modal lo, Ci. Aku boleh tahu kehidupan pribadimu nggak? Boleh. Gimana? Masa beli lagi nanya? Loh, Udah. aku sedikit tahu, tapi yang nonton kan nggak tahu. Loh, kan kita yang menjalani. Are you married? Kan kita yang menjalani. Are you married? Yes, I was married. Okay. Then what happened? And then now I'm enjoying my happy life. Only just you enjoy your happy life and then you going alone. Ya so far gitu pemirsa. Terus nggak ada yang itu ya? Sampai akhirnya Nothing nanti- compares your ex ya? Hah?
Not like that. Not like that. Kita ngopi dulu. Cluenya adalah ngopi keliling. Yang ngomong siapa? Kita berdua. Tuh, 2, 3. Ngopi keliling. Cheers. Dia minum. Udah tadi kan. Cheers. Baunya enak sekali. Ini kopi Banyuwatis legenda rasa. Ini harusnya mungkin 10 detik dibiarin biar ini turun dulu baru diminum. Ntar aku kasih ini buat Eci. Ini buat Eci biar jomblonya itu Bisa pecah. dibagi. Ya, kopi Banyuwatis selain rasanya enak juga memecahkan jomblo, saudara-saudara. Jadi semakin banyak minum kopi Banyuwatis, Anda akan terlihat lebih sumringah Oh gitu ya. Oke, dan oke, terlihat bisa cetar di lawan jenis Anda. Aku tuh sering ngopi bareng di kampus, di satu ruangan gitu kan. Sama siapa? Sama teman-teman satu ruangan. Terus? Aku kan kabak humas beli di kampus. Jadi ada ruangan gitu yang sama kabak-kabak yang lain gitu. Jadi kalau Kabak tuh kepala bagian ya? yes. Kamu kabak juga? Iya kabak humas Boren Keren Maret. son ya, Ci. Berapa sih umurmu, Ci? Sorry, susah. Apa? Berapa? Oke, nggak boleh tahu ya. Boleh banget. Ayo tebak beli. Tebak. Berarti kalau beli bener tuh boleh dibawa pulang lagi. Nggak, forget it. Aku nggak mau nanyain. Nggak sopan kan kalau nanyain umur. I'm fine with that, you know. Fine. 30 paling kan? Iyalah. 10 tahun yang lalu. Kamu seumuran si Nina nggak ya? Nana. Kamu teman sama Nana? Jadi gede. Hah? Jadi gede kamu. Cece kok ketawa, Ce? Itu dua orang itu beli. Nina tuh siapa? Bahas lagi. Aku kan bilang Nana. Ini bisa diedit kan nanti? Enggak, aku nggak edit. Biarin aja. Orang aku ngomongin orang, aku cuma salah sebut aja. Hah? Seumuran dia? Enggak lah beli. 38? 35? I'm 40 this year. Masih muda ya kelihatannya. Ope. Banggen. Luar biasa. Aku udah long dasar 5. Aku 45. Oh masa? Gak kelihatan sumpah. Kelihatan 50 ya. Enggak bener. 45? Bohong banget. Yeah. Ngai-ngai. Umur itu Gak kelihatan, hanyalah Bli. sebuah angka. Sumpah kayak 44 tahun. Bisa 2 tahun kan? Bisa 2 tahun kan kamu misi pura-pura no, Clay. Lumayan main diskon. Ya, Daripada kita kok sini. jadi nanyain umur sih. Terus cita-cita Eci yang belum tercapai dari awal sampai sekarang tuh apa, Ci? Buat buku. Belum Biografi. jadi bukan biografi, buku tentang ya dunia MC lah, tentang apa ya, public speaking gitu loh, yang kaitannya sama komunikasi gitu. Belum tercapai. Belum. Tapi udah mulai bikin. Baru bagiannya bagan-bagannya doang, pointers Sama doang. cita-citamu sama mah. Aku mau bikin buku. Tapi aku lebih ke biografi Biografi diri sendiri. tentang ya dari kehidupanku sampai bermusik gitu. Gitu ya. Juga nanti kalau aku udah ini beli, udah Sorry. akhirnya nggak jomblo lagi aku bikin. Sekarang udah ada calon. Banyak. Kayak maksudnya banyak tuh gimana? Banyak, ada calon banyak kan, cuman Oke. Gak ada yang serius ya. bukan buat Nah, nggak iseng-iseng, geng, hilang-hilang, basang gitu. enggak gitu. Aku enggak gitu orangnya. Aku orangnya seriusan, kalau hal itu aku seriusan. Serius ya. Ya kalau bercanda. Nih, kan serius berbicara aja nih. Tapi yang mana? Ya. Tapi kalau masalah beli per apa? Per itu udah apa? Per pasangan gitu tuh kan bisa dipakai bercanda. Di awal kamu bercanda kali ya. Umur berapa ya, Ci, nikah? Dulu Gileng kan orang bercanda Fidan. 24. Masih muda ya. Ya. Enakan nikah muda apa nikah setelah berumur ya? Sebentar nih kalau aku sudah nikah lagi baru aku bisa bilang enakan yang mana. Enakan muda kali ya, karena kamu mengawalinya dengan usia muda. Beda tau beli akhirnya pemahaman kita akan arti kehidupan itu ketika kita memulai di usia muda sama usia sekarang itu pertimbangannya beda gitu. Gitu ya. Tujuannya beda gitu. Jadi ya nggak bisa disamain enak apa enggak ya. Enaknya paling jadi kayak sebaya gitu kan sama anak-anak gitu. Kayak aku sama ibuku tuh juga yang kayak kakak adik karena dia nikahnya muda gitu.
Enak juga sih, aku juga 24. Nikahnya? Kan padu. Bagus. Karena aku kalau keluar sama anakku dikirain pacaran. Iya, anak Beli tuh muda bang. Maksudnya salah ya, bapaknya yang muda ya. Kena deh. Ntar aku bikinin kopi lagi. Seberapa cinta sih seorang Desi Fridayanti ini terhadap dunia MC? Cinta? Sama mungkin. Kalau disuruh milih MC apa calon suami? Ih, apa tuh? Itu pilihan yang nggak sejenis banget sih. Pilihan lah. Hidup ini kan pilihan. Kalau kamu disuruh setelah menikah, Ci, jangan MC lagi, kamu milih mana? Oh gitu maksudnya. Oke. Tuh, udah bisa jawab tuh. Boleh lah, masa nggak boleh sesekali. Jangan langsung berhenti sama sekali gitu loh. Sesekali lah untuk ngilangin nyep. Ibaratnya kayak Beli tuh, Beli kalau disuruh berhenti nyanyi sama sekali emang bisa nggak? Kalau aku bisa dihidupin sama istriku, aku mau berhenti. Yang pasti lebih liu. Sungguh kan mau udah nyemak gae. Kamu kan harusnya begitu. Nggak mau. Kamu harus berhenti MC ya. Kalau yang penting kamu bisa ngidupin aku, beliin aku lipstick, perawatan, bajuku, bla bla bla. Oke, aku berhenti. Ya, Nggak berani gitu kamu. Orang-orang pasti akan mikir aku jawab kayak gitu. Enggak, aku Jangan-jangan kamu berpisah dengan suamimu karena kamu terlalu asik MC. enggak lah. Enggak. Beda. Ada yang lain ya? Beda prinsip. Mau diomongin? Enggak. Hai, enggak kok ya. Omongin aja nggak apa-apa. Nggak Siapa tahu apa-apa. kembali. Aduh. Hah? Tapi masih kontak sama bapaknya Ya iya anak-anak. loh, kita komunikasi masih baik. Dia udah punya pasangan lagi. Dan kamu belum? Iya enggak. Kasihan. Enggak tahu kamu udah punya pacar lagi belum ya? kita gini, kita komunikasi setiap hari karena kita kan ada anak. Terus kita juga ya tetap kok pergi bareng gitu, tapi udah kayak Pergi bareng? iya. Nginap? Enggak. Aku kan nanya. Kadang-kadang sih. Jadi Terus? kita kayak udah kayak kakak adik gitu ngasuh anak-anak kita. Siapa kakaknya? Akulah kakaknya. Oke. Terus? Kadang ketemu? Ih, bukan kadang, hampir tiap hari Beli. Kok nggak kembali aja? Orang udah nyamannya di kayak hubungan kayak begini, Kak, justru malah kalau dipaksain tetap jadi kayak suami istri gitu, pasti jatuhnya berantem lagi, ribet lagi, saling nyalahin lagi gitu loh. Kalau kayak gini tuh Oke. jauh lebih. Ya. Udah ketemu, kenapa nyaman. kalian putus? Oh, sok tahu kali Kamu dia. yang bilang tadi. Kenapa? Berantem lagi. Iya, ya itu kan akibat Akibat, dari perbedaan jadinya kesana gitu loh maksudnya. Bedanya apa? Bedanya apa? Perbedaan kalian apa? Banyak lah Beli perbedaannya. Kenapa dipaksakan menikah kalau udah tahu banyak perbedaan? Di awal kan nggak kelihatan perbedaannya oke. gitu. Oke, itu kenapa aku tanyain. Ya. Aku pingin bilang sama anak-anak muda sebelum menikah, sebelum memutuskan sesuatu yang penting dalam hidupmu. Yes. Jadi lihat dulu nih persamaan dan perbedaannya. Kalau persentasenya persamaannya lebih banyak, ya jadi. Cuman ya beda banget. Kita bisa bicara itu di awal ya Beli ya. Tapi ketika sudah jalanin, ternyata ada gini ya, ada gitu loh dalam jalannya itu gitu, yang kadang kita nggak sadarin gitu. Bukan mikir diri berdua aja ya, ada hal-hal yang harus dipikirkan ya. Iya, ada kekini ternyata nganten, ada kekitu. Tahun kita kan beda sih nganten loh gitu, jadi makanya sekarang karena aku udah menjalani itu, pernah ngelewatin masa itu, terus harus lagi kalau misalnya ditanya kamu kapan lagi mau married gitu, jadi kayak banyak pertimbangan ke situnya. Trauma. Bukan trauma sih, jadi kayak jadi nanti jangan sampai kesalahan itu lagi ada ya gitu. Gimana caranya tahu biar kesalahannya nggak terjadi lagi, ya kita harus antisipasi dari awal ya kan. Screeningnya jadi lebih ketat gitu Beli. Emang menikah itu penting ya? Sekarang buat aku enggak. Iya. Kalau dulu karena aku udah punya 2 anak kan, jadi ya what else gitu loh yang aku cari. Nah, Gitu. yang penting udah happy ya. Yes. Kamu happy gak sekarang? Happy? Oke. Bikin sih kan. Tadi kan gue bilang, kok kamu beda ya sekarang ya? Oh iya, aku happy karena ini benar-benar happy gak Eci ya? Apa karena tadi di mobilnya nyepongkan mau ketemu aku, pas ketemu, kan orang bisa aja gitu kan? Apa kabar? Aku happy ya. Aku belum nanyain apa-apa, kamu udah bilang gitu. Oh biar gak ditanyain kayaknya. Apa aja pertanyaannya Beli? Anteng-anteng.
ngesap. Orang dia tadi saya baru datang itu dia udah langsung komen gitu. Iya, ya juga. Kamu beda sekarang ya gitu. Wih, saya udah. Ayo mulai lipidan ya, Cik juga. Cik, kembali ke dunia MC, lebih ribet gak sih sebagai MC cewek daripada cowok? Ya iyalah. Ribet ya? Lu lihat aja tadi gue persiapan mau kesini. Mungkin karena gitu MC cewek lebih mahal ya ketimbang cowok. Betul. Kalau cowok 3 bulan gak ganti-ganti celana, orang gak ada yang tahu ya. Yes, look itu sangat Penting ya? mempengaruhi, iya, betul. Jadi kita sebagai wanita kan harus update lah beli ya. Betul, Terus betul. ngikut tema, kayak gitu-gitu tuh ya bikin mahal beli. Belum lagi Temanya apa iya, ya? style dari atas Dress ke code-nya apa? bawah. Oke. Beli emang tayen mau sanggul, kadang ben mau urai, ben mau extension, bokeh kan saya tayen. Susah ya, berat ya. Berat jadi wanita ya. Aku kalau lahir lagi sekali mau jadi cowok lagi ya. Coba dari lo nih. Udah selesai mau payah sekolah nak lu. Udah aku hapus. Udah dihapus. Hilang wibawa. Kena bercanda aja bak nak komen plat. Kamu paling banyak komen. Komen aku cuma ketawa dalam hati. Iseng lu, iseng. Aku mau menyaingi wanita-wanita. Eci bisa hidup tanpa makeup nggak sih? Tanpa make up bisa, kalau sehari-hari juga nggak pakai, males. Kalau keluar harus makeup? Enggak, Nggak ya, nggak semua gitu ya. karena orang ini udah alis udah disulap, Oke. belum mata udah ada. Gitu ya. Eci, aku yakin yang nonton ini kan teman-teman yang memang bergelut di bidang entertain ya, terutama dalam bidang MC, Master of Ceremony. Oke. Kadang banyak orang yang nggak yakin dirinya bisa nge-MC, tapi mau ngambil kerjaan nge-MC. Itu kadang-kadang bikin orang mangkal, apa ya orang lemon ya. Tapi mereka memberanikan diri untuk tampil di publik, itu kan sesuatu hal. Aku pikir ini karena aku juga ya bisa nge-MC gitu, nggak pintar-pintar amat, tapi aku bisa nge-MC, jadi aku bisa menilai orang. Hal-hal penting apa sih yang harus diketahui atau dipelajari sebelum kita menjadi seorang MC dan bertemu banyak orang, bikin orang menarik. Kadang kan kita pernah jengkel kan kayaknya, Eci, saya juga pernah merasakannya. Mau kita ngomong, orang-orang juga sibuk ngobrol gitu. Gimana tuh caranya? How to grab Tips how dari to grab the attention of audience gitu ya. itu ada pembelajarannya. Ada dong. Ya gimana? Kasih tahu dong. Ikut di kelas saya gimana ya? Ya, aku undang dong sekali. Jadi itu Apa? dosen istimewa. Dosen rahasia. Aku ngajak bintang tamu loh. Ini bintang tamu. Boleh ya. Ya. Nanti kan kita sekarang kan kelasnya online nih. Ya tolong jadi booking sama asistenku ya. Jadwalku full. Iya, mau. Hari ini Eci jadi bintang tamuku ya, next aku harus balas dong. Oke, siap. Oke. Kita online. Ya, pertanyaan yang tadi. Oke, kadang beli gedek gitu ngeliat kok dia pede banget gitu. Itu kan satu, kita harus appreciate keberanian dia gitu ya, Ya. kepercayaan diri dia yang berlebih. Tapi kadang kalau aku ketemu orang-orang kayak gitu di dalam suatu acara gitu beli ya, aku tuh suka kesian sama dia gitu loh. Kan orang ngomongin kekurangannya atau ya hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan di atas panggung. Aku tuh kadang suka samperin dan kasih tau, tadi kamu bagus MC-nya, tapi lain kali kalau ini bisa ditambah ini. Dipuji kamu dulu ya? Iya gitu. Ya kan ada tekniknya lah, supaya dia nggak down beli. Kalau kita diperlakukan begitu. Aku lebih ke strike. Bro, awak blog ganti kan nih. Iya. Yang udah MC numpang kan? Gila, terus. orangnya udah No, niat kidding. gitu, ya Oke, kayak terus. gitu. Jadi dari situ dia lebih respect gitu, dan akhirnya mau saya juga pengen sebenarnya belajar, mau gimana caranya. Nah akhirnya itu salah satu sebenarnya jualan sekalian jualan gitu beli. Oh iya, kalau mau ikut aja kelasnya, nanti ada kok kelas ini gitu. Jadi dia lebih baik gitu loh. Jadi nanti kita juga akan lebih banyak pilihan gitu kan. Kalau misalnya ada yang penawaran cari MC dengan kan itu ada levelnya ya, budget sekian gitu, kita jadi punya stok kan gitu. Terus apa yang harus diketahui ketika kita harus pertama kali nge-MC, ya banyak hal beli, nggak bisa cuman orang bilang kan nak ngomong monto kan malesan nih gitu kan. Lagi bahannya sponsor Robin disebutkan. Itu aku tahu itu. Tapi Habis bahan. tapi yang paling pertama kali yang bisa grab attention dari audiens itu apa beli? Look, penampilan kita dong. Benar banget. Makanya kita kalau pas waktu itu MC kita mau pakai baju apa nih beli gitu kan, harus matching kan gitu, Iya. merah hitam gitu. Jadi bagaimana dari ujung atas sampai ujung bawah itu bisa menarik dulu attention mereka gitu. Iya. Kalau dari pas naik panggung aja orang nggak tahu itu MC, nyentuh tenisi gitu, nyentuh
Oh, ini tukang harus kini. bisa menghargai dirimu sendiri ya. Yes. Benar ya. Kalau misalnya ada tawaran MC motor, Yap. yang saya ngerti motor, donya MC di acara motor. Ya aku gitu sih beli. Aku kalau nggak pahami aku nggak berani. Aku disuruh MC bola gitu. Ah. Gue nggak ngerti bola. Mending nggak ngambil kan? Iya. Maaf Ya, ya, saya betul, soalnya betul, nggak betul, paham betul. daripada saya malu-maluin diri sendiri. Itu yang aku bilang. Oh gitu. Itu sih bisa dilakukan kalau kitanya udah cukup punya jam terbang beli. Ya. Kalau yang baru-baru tuh lebih kepada ambil aja, sikat aja gitu loh. Karena mereka mau cari pengalaman. Kalau kita kan udah tahu kalau kita ambil, terus akhirnya kita nggak menguasai, malah akan menunjukkan kita nggak siap dan blok saja nih gitu saja. kan. Nah itu yang kita nggak mau karena kita sudah punya image. Beli udah ada image, saya udah ada image. Jadi kita lebih selektif. Image gua apa? Seorang penyanyi pop Bali yang membintangi kopi Banyu Atis. Rider. A rider, yes, rider, and sometimes a bit crazy, right? Crazy with the towel in the head, yes, and here also. I'm very you save my teacher. No? Save aja ya, save dan bentar. Iya udah tak save kok. Jangan. Ih, sudah kado gimana Ya, terlanjur? ntar aku lihat HP mau tak blok. gitu ya. Itu tips dari Ibu Eci ya. Jadi kalau kita udah punya image ya kita memang akan lebih selektif. Tapi kebanyakan tuh kalau yang masih baru-baru ya mereka ambil aja gitu loh beli. Banyakan gitu ya. Iya karena mereka mau cari pengalaman. Lebih baik kita appreciate. Tapi kalau memang pas saat kita lihat itu lebih baik kita bisa kasih masukan. Ya, Gitu. ya. Kasih tahu aja langsung. Kalau gitu nggak ya. ke dia mungkin yang hire dia atau yang punya acara gitu loh. Oke. Atau kalau memang mau lebih baik lagi, ya ikut kursus aja lah di tempat gue dulu. Nanti kan diarahkan yang cocoknya mana. Boleh ya gitu. ikut kursus gitu ya. Boleh. Tapi yang ngajarinnya Ibu Eci ya. Eci iya. Bukan Mama SS. Mami Eci juga. Mami juga. Mami Oke. juga. Kita dua inilah ya instruktur yang apa namanya penekeknya. Adikku tuh dulu sebenarnya juga presenter loh. Presenter TVRI dulu dia juga nge-MC dulu aku sering oper-operan job MC sama dia pada saat kita berdua belum nikah kan. Terus akhirnya setelah kita masing-masing menikah, dia masih lanjut menikah, aku sudah enggak, dia lebih tertarik ternyata di dunia kuliner, passion dia di situ. Oke, So dia tinggalkan yang kemarin MC. buka itu ya. Iya betul, yang tuh beli undang beli dengan Sorry, jobku itu sehari 3 kali, maaf ya. Dulu dari 6 bulan aku sih berpenghasilan. terus beli ngapain aja sekarang beli? Aku ngevlog, bikin lagu. Kemarin juga bikin single. Tapi bikin klip gitu ya? iya, dunia YouTube kan nggak kena pandemi. Iya betul. Ini Orang akan terus lebih kok. banyak berkarya. Malah terus akan semakin berkembang nih ke depan. Eci juga keren ngajarin orang di live di IG gimana tentang online. keren. Aku sekarang lebih buka personal coaching gitu beli. Jadi Keren. ngajar secara online, Bagus. private. Jadi angsanya jadi jauh lebih luas. Nggak cuman yang di Bali doang, bahkan sampai luar daerah. Ternyata banyak banget loh beli kayak macam orang-orang hebat ya beli ya, orang-orang hebat yang sudah jadi direktur A, B, C gitu. Itu mereka masih mau belajar gitu loh. Aku sampai Keren ya. appreciate banget gitu. Jadi ya itu aku Mereka personal aja yang udah gede mau ya belajar, apalagi kita ya. betul, harusnya yang justru di bawah itu ya lihatlah itu orang yang udah sukses aja masih mau belajar gitu. Ya, berarti peluang dari orang-orang Bali terutama orang-orang kita ini menjadi MC nasional amat sangat terbuka ya Ci ya. Sama kok. Nggak mentok banget bahasa kita ya. Medok. Maksudnya- Medok Oh. Balinya. Karena MC Bali itu kan udah ketara dari logat Iya, biasanya. iya. Ngilangin logat tuh gimana sih? Ada triknya nggak ya? Ngilangin logat yang paling mudah adalah lebih banyak bergaul dengan, mohon maaf nih ya, orang bergaul dalam arti itu berkomunikasi ya setiap hari dengan orang non Bali. Non Bali ya. Non Bali. Bukan berarti langsung sok ke Jakartaan itu enggak. Iya. Tapi lebih banyak. Jadi itu otomatis kita akan menjadi lebih gahol. telinga kita mendengar itu terus akhirnya jadi Biasa. tercerna gitu. Eci bahasa Balinya lancar. Lancar nggak? Nggih. Gini. Bangga nggak Eci jadi orang Bali? Bangga banget. Dulunya nggak tahu seberapa pengen orang-orang itu untuk stay di Bali ya kan. Terus abis itu datang ke Bali itu kita nggak pernah tahu kalau kita nggak pernah ngeliat keluar kan beli. Begitu kita ngeliat keluar, wow ternyata dalam sekejap kangen Bali lagi gitu loh. Benar. I'm so proud to be Balinese.
Ya, aku berharap sih banyak lagi lahir Eci-Eci yang baru. Pasti ada. Karena kita kan usia nggak bisa dipertahankan ya. Terus bertambah dan sama seperti musik harus ada regenerasi, dan tugas kita memang menyeleksi, ngajarin adik-adik kita biar bisa ya minimal lebih dari kita lah ya. Iya, Eci ya. iya betul. Bener nggak? Kan kita juga jadi ikut bangga ya. Ya. Setelah apa namanya ikut melahirkan Heeh. generasi-generasi baru penerus Ya. dunia per-MC-an. Oke. Kok cepat sekali nyampainya? Cepat ya, nggak terasa udah sejam tuh sejam. Tuh lihat. Makanya kan nggak kerasa Ci, aku gituin. Ci, udah sejam saya bersama Putu Desi Fridayanti. Apa gelar lu? STM itu? Bacan gelar. Enggak lah, cuma S2. Syarat jadi dosen kan. Ya. Jadi untuk bapak-bapak yang merasa ganteng, Bapak. aduh, Dia nak bapak-bapak. oh, San. kamu yang merasa ya lebih pintar dari orang yang di sebelah saya, silakan ajukan lamaran ke frida.com. Eci, saya berharap semoga Eci sehat terus, Astungkar, terima sukses kasih. terus, keep Terima kontak kasih. dan selalu bisa menginspirasi anak-anak muda Bali khususnya, dan itu murid-muridmu, mahasiswa dan mahasiswimu. Salam ya sama mahasiswa yang khususnya yang ngefans sama aku. Yang gak ngefans gak usah disalamin. Eci, thank you ya, kita tos dulu. Sama. Udah mau nyampe nih. Tadi ngomongnya mata Eci. Oke. Eci, thank you, sehat selalu, sukses selalu. Kita nge-clue lagi. Oke. Ngopling, ingat? Ngopling, ngopi keliling. Thank you, Eci.